saya sampaikan bahwa vaksin COVID-19 untuk masyarakat adalah gratis. Ini akan melakukan ini, akan lepas, mungkin nanti saya akan melakukan pemeriksaan tekanan darah dulu, Bapak ya. Maaf, silakan. Selama ini tekanan darah bagus ya Pak? Nggak tahu. Lama nggak? Lama nggak Lama gitu ya? nggak periksa. Ya mudah-mudahan. Ya. Ini memang ada yang tidak diperbolehkan kalau tekanannya tinggi. Ya, kalau tekanan darahnya di atas 140, maaf Pak. Kalau tekanan darahnya di atas 140, tidak diberikan. Oh, Sambil menunggu tensinya, saya ukur suhunya ya Bapak ya. ya. Maaf. 36,3 ya Bapak. Ya, tekanan darah Bapak 130/67. Sehat. Biasanya 70, 110, oke. Biasanya ya. Iya. Saya buka dulu saya. Nanti ada beberapa pertanyaan mungkin yang saya Iya, tanyakan ya Bapak ya, iya. berkaitan dengan pelaksanaan vaksin. Mungkin yang pertama, Bapak Presiden apakah pernah terkonfirmasi menderita COVID-19? Tidak ya Bapak ya. Tidak. Kemudian pernah mengalami gejala batuk Bapak dalam 7 hari terakhir atau pilek begitu? Tidak. Demam juga tidak ada ya Bapak? Tidak. Iya, sekali Bapak ya. Ya batuk kecil aja. Udah. Mungkin tidak terlalu banyak sekali ya. Di rumah pun anggota keluarga tidak ada yang menderita batuk seperti itu ya? Tidak ada. Tidak ada ya. Tidak ada. Ya. Kemudian mungkin pernah menderita penyakit jantung selama ini tidak ada. Tidak. Biasanya keluhannya sih biasa sesak begitu tidak ada. Tidak. Kemudian untuk penyakit lainnya, penyakit ginjal tidak ada ya Bapak ya. Tidak ada. Ya, ya kalau yang lainnya memang gula seperti itu, diabetes Bapak ada? Tidak. Tidak ada ya. Ya kalau dari hasil penapisan seperti itu kelihatannya sudah tidak ada masalah ya Bapak untuk dilakukan tindakan vaksinasi. Mudah-mudahan nanti tindakannya juga berjalan dengan baik. Amin. Ini Terima saya kasih tulis dokter. layak untuk vaksinasi ya. Ya. Bapak nanti bisa lanjut ke meja 3 untuk Oh ini di bawah. vaksinasi. Ini Ya. kasih siapa nanti? Kasih dok. Ya. Ini? Oh, sudah. Saya akan mengambil vaksin dari Kubok yang akan disuntikan kepada Bapak Presiden.
nggak terasa sama sekali. tutup dulu ya. Oh, benar. Terima kasih, Prof. Sudah melihat Bapak Panglima TNI sudah siap untuk dilakukan penyuntikan. Baik, sudah selesai tahapan penyuntikan. Selanjutnya, Bapak Panglima TNI tentunya akan menunggu selama 30 menit untuk monitoring dan observasi. Di meja kedua, kita lihat bersama-sama Kapolri sudah berada di meja kedua dan sedang dilakukan pemeriksaan tekanan darah. Selanjutnya ada vaksinator yang ketiga, yakni Dr. Indri. Beliau adalah dokter pada Pusat Pelayanan Kesehatan Pegawai Provinsi PPKP DKI Jakarta, yang nanti akan membantu untuk memvaksin para peserta vaksin yang perempuan. Dan saat ini kita sedang menyaksikan Pak Kapolri akan segera disuntik vaksin dan sudah bersiap duduk di bagian meja ketiga. Ya, kita sudah menyaksikan bersama-sama Bapak Kapolri sudah dilakukan penyuntikan di lengan atas. Dan berikutnya beliau juga akan menunggu 30 menit untuk dilakukan monitoring dan observasi. Baik. Saat ini yang sudah berada di meja pertama adalah Menteri Kesehatan kita. Dan yang berada di meja kedua kita bisa melihat bersama-sama Raffi Ahmad sudah akan dilakukan pemeriksaan kesehatan. Dan saat ini kita lihat beliau sedang dilakukan pemeriksaan tekanan darah. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari anak Indonesia yang saya banggakan, selain kriteria profesi, vaksin COVID-19 yang diberikan pada tahap pertama ini baru dapat diberikan kepada mereka yang berusia mulai dari 18 sampai 59 tahun. Nah, kenapa ini terbatas? Karena uji klinis vaksin COVID-19 yang ini hanya melibatkan relawan berumur 18 sampai 59 tahun. Dan kelompok usia inilah yang merupakan kelompok usia terbanyak yang terpapar COVID-19. Maka, mari kita dukung dan doakan agar pemerintah segera mengadakan vaksin untuk kelompok usia lain, terutama untuk mereka yang berada di atas usia 60 tahun atau lanjut usia. Amin.
Nah, sambil menunggu vaksin COVID-19 tersedia bagi seluruh masyarakat, maka kita harus tetap melawan pandemi ini dengan patuh protokol kesehatan. Ingat, memakai masker, menjaga jarak aman dan menjauhi kerumunan, serta mencuci tangan menggunakan sabun dan air mengalir. Saat ini Raffi Ahmad hadir sebagai perwakilan dari masyarakat mewakili kaum milenial yang bisa semoga menjadi inspirasi bagi seluruh masyarakat Indonesia untuk yakin terhadap vaksin COVID-19 ini dan turut mensukseskan program vaksinasi di Indonesia. Saat ini sedang kita saksikan juga Menteri Kesehatan kita Bapak Budi Sadikin sedang dilakukan pemeriksaan tekanan darah dan suhu. Kali ini Raffi Ahmad sudah berada di meja ketiga untuk segera dilakukan vaksinasi. Ya. Raffi Ahmad akan segera disuntik vaksin COVID-19 dan Raffi ini mewakili anak muda semua agar siap mau dan turut mensukseskan program vaksinasi nasional. Ya, kita lihat sama-sama Raffi sudah memberikan kode jempolnya dan menandakan bahwa dia baik-baik saja, nyaman. Dan dia pun juga akan menunggu selama 30 menit untuk dilakukan monitoring dan observasi. Baik para pemirsa, ini kita bisa menyaksikan Bapak Menteri Kesehatan Ya, saat ini Bapak Menteri Kesehatan sedang dilakukan proses penyuntikan vaksinasi. Nah, beliau juga memberikan jempolnya, menandakan semuanya berlangsung dengan lancar dan baik. Baik, beliau juga akan menunggu selama 30 menit berada di ruangan yang sudah ditunjuk. Ya, beliau sedang berada di meja keempat untuk mendapatkan dokumen pasca vaksinasi. Petugas kesehatan yang akan dilakukan vaksinasi pada pagi hari ini.
sama Makati. Empat-empatnya agak Yang berhasil cuma si gede hati. Kita tadi sudah menyaksikan Ketua Kadin Bapak Rosan juga sudah dilakukan penyuntikan vaksinasi. Beliau selaku perwakilan pengusaha dan nanti akan menunggu selama 30 menit dilakukan observasi. Dan kita lihat bersama-sama Prof. Wiku sudah siap untuk melakukan penyuntikan vaksin COVID-19. Soal pengambilan vaksin yang tidak dipakai sarana untuk menghindari transmisi. Jadi ada gambar yang pengambilan vaksin dari vaksin karier tidak perlu pakai sarana. Tinggal baca skripnya, kita siapkan. Sebagai informasi, pengambilan vaksin dari tempat penyimpanan atau vaksin carrier tidak menggunakan sarung tangan untuk mencegah transmisi yang tidak diinginkan. Namun, petugas vaksinasi wajib mencuci tangan. Dan saat ini, pelaku atau vaksinator sendiri sedang melakukan penyuntikan kepada Prof. Wiku. Ya, setiap penerima vaksin akan melalui proses screening atau pemeriksaan kelayakan penerima vaksin pada hari itu. Jadi dokter yang melakukan screening itu yang berhak menentukan apakah calon penerima bisa terus lanjut divaksinasi atau ditunda. Semua pengaturan ini tentunya mengutamakan prinsip kehati-hatian dan keamanan. Kita saksikan sama-sama pemirsa bahwa di sini kita lihat spade-nya juga baru atau alat suntiknya juga baru dan semua orang berbeda. Dan dipersiapkan vaksinnya dari tempat khusus penyimpanan. Di situ tempat yang bisa membuat suhu vaksin tetap terjaga di antara suhu 2 sampai 8 derajat Celcius. Ya, jadi memang karena vaksin Sinovac ini harus disimpan pada suhu 2 sampai 8 derajat Celcius, maka sudah dipersiapkan tempat-tempat khusus seperti ini di semua tempat penyuntikan vaksin nanti di seluruh Indonesia juga. Siap ya, Dok? Siap. Ini vaksin sedang dimasukkan ke jarum suntik dari vialnya. Secara langsung bisa dilihat di situ juga mereknya dari vaksinnya sendiri adalah Sinovac, berisi dari vaksin SARS-CoV-2. Silahkan. Baik, saat ini saya akan mulai dilakukan penyuntikan di lengan kiri atas saya. Baik, terima kasih banyak Dokter Andi. Ya, tadi saya sudah selesai dilakukan penyuntikan vaksin COVID-19 dan saya tidak merasakan rasa sakit sedikit pun. Terima kasih Dokter Andi. Saya lega sekali karena memang tidak ada rasa sakit sama sekali dan sekarang saya harus menunggu 30 menit dan selanjutnya saya akan menuju ke meja keempat terlebih dahulu. Terima kasih banyak. Mari. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera bagi kita semuanya. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan.
Bapak, Ibu, dan saudara-saudara semuanya, sebangsa setanah air, baru saja saya tadi bersama-sama dengan perwakilan dari bidang kesehatan, perwakilan agama, perwakilan pedagang pasar, perwakilan pengusaha, perwakilan buruh, perwakilan guru, dan dari perwakilan tenaga kesehatan telah melakukan vaksinasi. Dari kesehatan, terima kasih telah bersama-sama dengan saya tadi divaksin, Bapak Ketua IDI, Ikatan Dokter Indonesia, Bapak Daeng M. Fakih, dan juga dari perwakilan agama, saya ingin mengucapkan terima kasih kepada Bapak Kiai Isamuddin, kemudian dari Sekjen MUI, Majelis Ulama Indonesia, Bapak Dr. Amesyah Tabunan, beliau juga adalah tokoh dari Muhammadiyah, dan tadi Bapak Kiai Muhammad Isamuddin adalah dari Nahdlatul Ulama, kemudian juga dari perwakilan guru, hadir langsung Ketua PGRI, Profesor Unifah Rosyidi, kemudian dari Ketua PPNI, perawat, Bapak Arif F, dan juga Sekjen Ikatan Bidan, Bu Ade Jubaidah, serta dari perwakilan buruh, bersama kami tadi juga divaksin Ibu Agustini Setiorini, dan juga perwakilan dari PGI, dari KWI, dari PHDI, dari Permabuti, dari Matakin. Juga ada Ibu Narti, pedagang sayur dari Pasar Impres Gading di Jakarta Utara, hadir juga. Serta, saya tadi lupa, ada perawat Ibu Nur Fauzah dari Dinkes DKI, dan yang lain-lainnya. Setelah kita melakukan vaksinasi perdana ini, nanti akan terus dilanjutkan vaksinasi di seluruh provinsi, kabupaten, dan kota di seluruh tanah air. Vaksinasi perdana ini dilakukan setelah kita mendapatkan izin penggunaan darurat, emergency use authorization dari BPOM, dan juga telah keluarnya fatwa halal dari Majelis Ulama Indonesia. Kami mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya. Vaksinasi COVID-19 ini penting kita lakukan untuk memutus rantai penularan virus corona ini dan memberikan perlindungan kesehatan kepada kita dan keselamatan, keamanan bagi kita semuanya, masyarakat Indonesia, dan membantu percepatan proses pemulihan ekonomi. Terakhir, meskipun telah dilaksanakan vaksinasi, saya ingin mengingatkan kembali tentang pentingnya disiplin terhadap protokol kesehatan. Ini tetap terus kita lakukan. Memakai masker, mencuci tangan, menjaga jarak, dan menghindari kerumunan. Saya rasa itu yang bisa saya sampaikan pada kesempatan yang baik ini. Sekali lagi, saya juga ingin mengucapkan terima kasih yang
sebesar-besarnya kepada Profesor Dr. Abdul Muthalib yang tadi menyuntikkan vaksinnya kepada saya. Terima kasih. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.